Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum komputasi statistika tentang bab fungsi perulangan dan if dalam R. Di sini yang pertama, fungsi digunakan yaitu untuk menyingkat perintah-perintah yang panjang, terutama rumus-rumus yang berkaitan dengan matematika yang biasanya sering digunakan berulang kali dengan nilai yang berbeda. Di sini ada struktur fungsi atau function dalam R, yaitu nama function kita atau objek kita. Kemudian kita menggunakan perintah function, kemudian argumen kita. Jangan lupa di sini di return dari objek kita agar nanti nilainya keluar. Nah, ini ada beberapa contoh seperti yang di dalam modul. Di sini kita bahas dulu sebentar. Pertama kita akan mendefinisikan function-nya. Kemudian kita akan mendefinisikan perulangan atau for di sini. Di sini for digunakan untuk melakukan perulangan, diawali dengan memanggil perintah for, kemudian menentukan variabel apa yang akan digunakan sebagai indeks perulangan. Kemudian ada repeat di sini. Struktur repeat dimulai dengan memanggil repeat, kemudian diikuti dengan perintah atau program yang akan dilakukan perulangannya. Kemudian kita tentukan dalam repeat syarat perulangan tersebut kapan harus berhenti. Nah, di sini kemudian kita ada perintah if di sini. Nah, perintah if digunakan untuk melakukan suatu perintah jika sebuah kondisi terpenuhi. Ini ada strukturnya. If kondisi pertama, kemudian aksinya apa, kemudian else kondisi lainnya. Di sini ada kondisinya berlaku, yaitu pernyataan true and false, kemudian simbol yang digunakan untuk argumen kita. Simbol and itu menggunakan tanda dan 2 kali, or ini adalah garis 2, sama dengan, tidak sama dengan, tanda pentung sama dengan, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh struktur dari if. Oke, kita langsung ke R-nya. Tadi kita yang pertama adalah mendefinisikan fungsi. Seperti di modul, ini saya masih mengikuti modul. Kita akan menggunakan data iris. Nah, kita panggil dulu datasetnya. Kita pilih yang iris, kemudian kita datanya seperti di modul. Nah, kita iris ambil yang sepaleng. Nah, di sini. Kemudian kita akan cari data ke n, menggunakan perintah function. Argumen kita adalah data, kemudian i. Jangan lupa kurung kurawal, kemudian x kita isikan dengan data ke i. Kemudian kita return nilai x kita. Nah, kita run dulu. Sini, nah ini datanya. Ada sebanyak 150 baris ke bawah. Dan kolomnya ada, ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ambilnya yang sepaleng aja. Nah, di sini X kita berisi data ke berapa. Nah, kemudian kita return A, return nilai I-nya. Kemudian kita panggil data ke N. Misalkan saya mau dari data saya tadi, data iris saya namanya datanya, kemudian nilai ke 10. Nah, dapatnya adalah 4,9. Kita bisa cek di sini. Nilai ke 10. Nah, di sini 4,9 untuk yang sepalengnya dan seterusnya. Kita misalkan untuk yang ke 100. Nah, di sini keluar. Itu untuk mendefinisikan function atau fungsi. Kemudian contoh kedua, seperti di modul, kita akan mendeskripsikan. Kita menggunakan objek kita dinamakan deskripsi, kemudian function dari data. Ini nanti akan kita inputkan nilainya. Kita akan cari n-nya adalah panjang dari data kita, kemudian nilai minimum, min di sini adalah minimum dari
data kita, nilai minimum dari data kita, dan nilai max atau max seperti ini, ada nilai maksimum dari data kita. Kemudian kita akan tampilkan. Nah, ini panjang datanya adalah nilai n kita tadi. Kemudian saya slash n, di enter, kemudian saya ini apa? Nilai terkecil atau nilai minimum. Nilai terkecil dari data kita adalah nilai min dan nilai terbesar dan nilai max kita. Nah, ini. Kemudian jangan lupa kurung kurawal ditutup. Kita coba run dulu. Nah, sudah masuk. Ini kurung kurawalnya. Kemudian kita akan deskripsi dari data kita tadi, datanya. Dari data iris ambil yang Sepaleng. Nah, ini. Panjang datanya atau banyaknya datanya ada 150 dengan nilai terkecilnya sebesar 4,3 dan nilai terbesarnya 7,9. Oke, ini untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan function. Yang kedua adalah mendefinisikan perulangan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan perintah for. Di sini misalkan saya punya nilai x sama dengan 0. Kemudian datanya, saya punya nilai datanya, nilainya dari 1 sampai 10. Dan n adalah panjang dari data saya, datanya. For, nah variabel kita i, in vektor kita adalah 1 sampai n, n-nya itu panjangnya data, maka nilai x kita akan diganti dengan nilai dari datanya pada elemen ke i, ditambahkan dengan nilai x kita awalnya adalah 0 dan seterusnya sampai nanti sepanjang length dari datanya. Kemudian kita print atau return dari nilai x kita. Jadi kita panggil x kita. Nah, ini. Nah, for i, i-nya berjalan dari, nah kita panggil n-nya dulu. 10, berarti i-nya berjalan dari 1 sampai 10. X kita akan diganti jadi ketika i-nya 1, datanya pertama akan ditambahkan x kita awal, yaitu 0. Kemudian ketika i-nya 2, berarti datanya elemen kedua akan ditambahkan nilai x kita yang sebelumnya. Nah, ini. Nilai x kita. Oh, kita panggil dulu datanya dulu. Datanya untuk yang pertama, nilainya 1 ditambahkan dengan x kita nilainya 0, maka x baru kita nilainya adalah 1 tambah 0, 1. Kemudian data yang kedua, nilainya adalah 2, dan x tadi kita, yang pertama ini adalah 1, makanya di sini nilainya 3. Kemudian ketika nilai datanya, tadi n-nya sampai 10, ke 10, berarti nilainya adalah 10 ditambah x kita sebelumnya adalah 45, maka nilainya di sini adalah 55. Itu untuk penggunaan for. Sekarang kita menggunakan repeat. Kita lihat bedanya. Misalkan saya punya x-nya sama dengan 1. Kemudian repeat. Dari x, nilainya adalah x plus 1. Kemudian kita print x kita. Jika nilai x saya sudah lebih besar sama dengan 10, maka berhenti. Nah, begini. Repeat artinya dia akan mengulangi terus, tetapi di sini
ada atau dihentikan ketika nilai X-nya sudah lebih dari atau sama dengan 10. Terang. Nah, di sini. Kita pilih nilai awalnya X-nya 1, kemudian di sini 1 tambah 1, 2, kemudian di-repeat lagi, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Tetapi ketika nilai X kita sudah sama dengan atau lebih besar dari sama dengan 10, maka akan berhenti perulangan kita. Oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan perintah if. Nah, ini masih sangat basic untuk yang di modul praktikum. Nanti mungkin kita akan lihat contoh-contoh yang lainnya. Di sini saya punya skor saya adalah 50. Nah, ketika nilai skor saya lebih besar atau sama dengan 80, maka nilai huruf saya dikonversikan menjadi A. Else-nya, kondisi yang kedua adalah ketika skor saya lebih besar sama dengan 70, maka konversi nilai saya akan menjadi B. Kondisi selanjutnya, nah ini misalkan kita hanya punya kondisi 3 kondisi. Selain itu nilainya adalah C. Nah, ketika skor saya 50, harusnya nilai saya adalah C. Kita coba lihat. Nah, di sini. Kemudian ketika nilainya 100, nilai saya A. Dan nilainya adalah akan 75, dan nilai saya B. Nah, ini untuk yang di modul. Sampai di sini, kemudian nanti saya ada contoh soal lagi di sini. Nah, ini mengadaptasi dari rekening bank. Ya, pasti kalau kita mempunyai suatu rekening di bank, kita akan mempunyai saldo atau total dari mungkin tabungan kita. Nah, di sini nanti kita akan membuat functionnya. Syarat pertama adalah nominal uang kita atau amount kita pasti lebih besar dari 0. Kemudian akan dibuat 3 function. Nanti dari fungsi kita ini akan dibuat 3 keluaran, 3 output. Yang pertama adalah untuk sebagai fungsi setoran atau deposit kita. Ketika kita menabung misalkan. Berarti total awal kita ditambah dengan berapa banyak uang yang kita tabung. Itu menjadi total sekarang. Kemudian kita melakukan penarikan. Ketika yang kita tarik jumlahnya lebih besar dari total kita, maka akan ada keterangan atau peringatan, you don't have that much money. Nggak mungkin karena kita menarik uang yang lebih besar dari yang kita punya di rekening kita. Kemudian ketika yang kita tarik nilainya kurang dari total, maka total saldo yang ada di rekening kita akan menjadi total awal dikurangi jumlah penarikan kita. Dan yang ketiga adalah fungsi yang ketiga, kita akan mengecek saldo akhirnya seperti apa. Nah, ini saya coba buat, ini saya misalkan di nama rekening saya, menggunakan perintah function. Nah, tadi kita harus mempunyai total tabungan kita atau rekening kita ada berapa. Kemudian saya menggunakan perintah list. Nah, isinya apa saja tadi? Ada untuk deposit, function dari amount atau nominal yang akan kita depositokan. Jika amount kita nilainya kurang dari sama dengan 0, maka akan keluar peringatan deposit must be positive karena nilainya harus positif. /n.
kita enter. Kemudian kita akan mencari nilai total kita adalah total plus amount yang kita depositokan. Kenapa kok menggunakan perintah ini? Nanti kita akan lihat videonya. Oke, kemudian kita print atau perintah cut dari amount kita yang kita depositokan berapa. Kemudian ada keterangan your balance atau saldo Anda sekarang menjadi dari total kita. Kemudian /n. Enter 2 kali. Oke. Kemudian list kedua tadi penarikan. Nah, sama function dari ketika tadi seperti yang tadi nilai amount kita lebih besar dari total, kita tidak dapat menarik stop. You don't have that much money. /n. Kemudian total kita tadi akan menjadi total dikurangi 0. Kita print dari amount kemudian yang terakhir kita akan mengecek saldo kita. Maaf. Menggunakan perintah function. Dan kita print Oke. Kita coba run dulu. Kita run ini. Nah, sekarang kita coba. Sekarang saya punya Ani. Dia mempunyai saldo di tabungannya sebesar 100 dan Budi sebesar 100, mungkin $100 dari sini. Kemudian saya panggil Ani ketika melakukan penarikan sebesar $30. Nah, Ani melakukan penarikan sebesar $30, maka balance-nya atau saldo akhirnya yang tadinya 100 menjadi 70. Nah, kita bisa tulis Ani ambil yang balance. Nah, ini balance-nya terakhir, saldo akhirnya 70. Kemudian Budi, kita ambil balance. Nah, saldo Budi 200. Karena belum diapa-apakan. Nah, ketika Ani melakukan deposit sebesar $50, nah, saldonya menjadi 120. Yang tadinya 70, saldo akhirnya 70, dilakukan atau menabung deposito sebesar $50, maka saldo akhirnya menjadi 120. Kita coba lagi, Ani, saldo akhirnya.
Nah, ini juga 120. Ketika Budi melakukan penarikan sebesar $500, nah, maka akan ada peringatan error di sini. You don't have that much money. Karena dia saldonya hanya 200, tapi dia akan menarik sebesar 500, maka ya tidak cukup. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kenapa menggunakan perintah ini seperti ini? Nah, kalau kita misalkan ganti di sini, misalkan hanya seperti ini ya, dan kita run lagi. Nah, kita run. Misalkan saya punya Ani melakukan penarikan 30, maka balance-nya menjadi sisa 70, kemudian Ani mendepositokan 50, maka di sini dilihat balance-nya menjadi 150. Yang tadinya dia 100 ditambahkan dengan depositonya 50, jadinya 150. Padahal tadi sebelumnya dia sudah menarik sebesar 30. Nah, harusnya saldo sekarang, saldo awal 100, diambil 30, sisa 70. Kemudian dia nabung sebesar 50, harusnya 120. Tapi tadi kalau kita menggunakan perintah hanya seperti ini, dia akan menambahkan dari awal. Nah, padahal yang kita mau adalah dia akan menghitung dari total uang yang paling dekat dengannya atau yang sudah dihitung sebelumnya, begitu. Nah, kita kembalikan ya menggunakan ini. Nih, sisanya tinggal 70, didepositokan 50, maka sisanya atau saldonya menjadi 120 lagi. Begitu, itu bedanya tadi untuk penggunaan perintah kurang dari strip itu ya. Tadi bedanya seperti itu. Jadi nanti total di sini akan menggantikan nilainya akan diganti dengan yang di sebelah kanan sini. Nah, total di sini ini sudah dibatasi yang ada di lingkungan list ini saja. Begitu, bukan di total awal kita. Nah, ini. Jadi lingkungan list ini kita kan tadi sudah diubah-ubah nilainya. Tadi ketika di penarikan, maka nilainya akan berkurang. Ketika didepositokan, maka nilainya akan bertambah dan seterusnya. Ini bedanya. Nilai di sebelah kiri total di sini diganti nilainya dengan nilai di sebelah kanan. Tapi hanya untuk lingkup yang di list ini saja. Oke, demikian untuk video pada materi function, kemudian ada for, repeat, if, else, dan seterusnya. Silakan Anda ikuti tutorial yang ada pada video ini. Jika ada pertanyaan, boleh meninggalkan komentar di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.